makan daging itu enzim pencernanya ada di mana? Bukan di mulut tapi di lambung. Maka makan daging nggak usah dikunyah sampai 33 kali. Yang dikunyah 33 kali itu apa? Karbohidrat atau nasi, karena enzimnya ada di mulut. Kemudian daging itu masaknya butuh suhu berapa? Maka kenapa olahan daging mesti pakai rempah yang sifatnya panas? Ada nggak daging yang dimakan dingin-dingin? Nggak ada. Kita masak sop daging, ada apanya? Ada pala, ada merica. Kenapa? Karena di lambung itu butuh suhu 37 derajat. Kalau nggak dibantu dengan rempah yang sifatnya panas, nanti lambung akan berat sekali kerjanya. Dia harus memerlukan banyak energi untuk memanaskan, memasak daging itu tadi. Salah satu contoh aplikasinya seperti itu. Dan kebanyakan seringnya kesalahan kita ketika kita sudah benar makan daging ya, tapi kita nggak tahu kalau di lambung itu butuh suhu tinggi untuk masak daging. Habis makan daging, kita minumnya es teh. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai malam hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan kehidupan, di mana kita dimudahkan langkah kita untuk mendatangi salah satu rumah Allah dalam rangka kita thalabul ilmi. Semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan dan Allah meninggikan derajat kita dan memudahkan jalan kita menuju ke surganya. Amin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi qudwah kita, suri tauladan kita, sehingga sampai hari ini kita menemukan jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Para jamaah sholat maghrib masjid Imam Syafi'i Perumahan Latansa Klaster rahimahullah, telah kita bahas di pertemuan bulan lalu bahwasanya bagaimana kita memandang tentang sakit, bagaimana kita menyikapi ujian Allah berupa sakit. Maka pada kajian yang kedua ini kita akan membahas tentang sehat. Ya, kita ambil tema bahwasanya sehat itu adalah seimbang. Apa maksudnya sehat itu seimbang? Kita harus melihat diri kita ini sebagai komponen, ada ruh, kemudian ada jasad, ada akal, ada mental, ya, banyak sekali komponen yang menyatu dalam diri kita. Dan dimana ketika semuanya komponen itu berjalan seperti halnya alam ini yang berjalan dengan keseimbangan, maka tubuh kita pun akan menjadi sehat. Maka mari kita kupas apa yang dimaksud dengan seimbang itu. Kita mulai dari firman Allah dalam
surat Az-Zariyat, surat ke-51, ayat 20 dan 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi di bumi, di alam, tempat manusia ditempatkan oleh Allah, diberi tempat sebagai khalifatul fil ard, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah jika kita mau meyakini. Jadi kita harus menggunakan apa yang Allah berikan, yaitu akal kita, untuk bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi, di alam semesta ini. Karena di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan di ayat berikutnya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum, dan di dalam dirimu sendiri. Apa yang dimaksud? Di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita, itu juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Di sini kita disindir oleh Allah. Kita yang dimodali dengan pendengaran, penglihatan, perasaan, ya. Itu apakah kita tidak memperhatikan kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah dalam diri kita, dalam tubuh kita? Maka di sini sesuai dengan apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwasanya ketika kita mempelajari apa yang terjadi di dalam tubuh kita, maka kita bisa merasakan kehadiran kebesaran Allah. Sering kita dengar di media sosial, mungkin di internet, ada ilmuwan-ilmuwan, profesor mungkin di luar negeri sana, yang mereka awalnya itu non-muslim, tetapi ketika melakukan sebuah penelitian, menemukan sesuatu keilmuan, pengetahuan yang baru, dan ternyata itu match dengan apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya 1400 tahun yang lalu. Kemudian Allah turunkan hidayah kepada mereka, maka mereka langsung bersyahadat masuk Islam. Karena menemukan satu tanda kebesaran Allah di situ. Maka di sini kita sebagai Muslim yang berakal, kita juga tidak boleh meninggalkan kewajiban kita dalam melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Karena Allah mengancam di surat Al-A'raf ayat 179, ya kan? Bahwasanya Allah menjadikan kebanyakan jin dan manusia itu sebagai isi dari neraka jahanam. Kenapa? Mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah. Mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki hati, perasaan, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Binatang ternak tidak punya akal seperti manusia. Manusia diciptakan punya akal, tetapi tidak dipergunakan untuk mencari kebesaran ayat-ayat Allah di sekitarnya, hatta di dalam tubuhnya sendiri atau di alam yang ada di sekitarnya.
Maka kita di sini disindir sama Allah. Afala tubsiru. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maka di sini dari ayat ini kita akan mempelajari sebuah konsep, yaitu yang sudah terkenal di dunia disebut dengan makrokosmos dan mikrokosmos. Ya. Apa itu makrokosmos? Ialah seluruh alam semesta, segala sesuatu yang ada di luar diri manusia, termasuk di dalamnya adalah langit, bumi, bintang, planet, iklim, dan seluruh fenomena alam. Ini adalah tatanan kosmik yang lebih besar dan melingkupi segala sesuatu di dalamnya. Ini adalah makrokosmos. Artinya apa? Di luar diri kita, ini adalah makrokosmos. Ini yang disebut dalam ayat tadi, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di dalam makrokosmos ini terdapat ayat-ayat Allah. Di bumi, di langit, beredarnya bintang-bintang, peredaran matahari dan bulan, bergantinya siang dan malam, semuanya itu ada pelajarannya. Kemudian, apa itu mikrokosmos? Mikrokosmos merujuk pada individu atau manusia itu sendiri. Tubuh manusia dipandang sebagai cerminan kecil dari alam semesta yang lebih besar. Segala sesuatu yang ada dalam diri manusia, termasuk sistem organ, emosi, energi, adalah bagian dari mikrokosmos yang saling terhubung dengan makrokosmos. Jadi, dalam tubuh kita itu ada yang namanya bagian terkecil, namanya sel. Ya. Sel berkumpul dengan sesamanya membentuk yang namanya jaringan. Beberapa jenis jaringan berkumpul yang membentuk yang namanya organ. Dan organ mereka bekerja sama membentuk sebuah sistem organ. Bayangkan berapa miliar atau triliun sel dalam tubuh kita. Ketika kita potong kulit kita sedikit, kita lihat di mikroskop, di situ ada sel, di mana sel itu adalah satuan terkecil, tetapi mereka itu punya organ-organ. Ada inti sel, ada mitokondria, ada ribosom, ya, ada membran sel, sitoplasma, dan lain-lain. Di mana tanpa kita sadari, mulai kita lahir sampai hari ini, mereka bekerja, mereka bertasbih sesuai dengan perintah Allah. Ada sistem pernafasan yang terdiri dari organ-organ, mulai dari hidung. Hidung pun masih dibagi-bagi, ada lubang hidung, ada rambut hidung, ada pembuluh darah di dalam hidung. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyaring udara, kemudian dihangatkan supaya suhunya pas dengan suhu tubuh, kemudian masuk ke dalam saluran yang namanya tenggorokan. Di situ masih ada tentara-tentara, kalau ada yang lolos maka nanti akan disapu dengan sel yang punya rambut getah sehingga ada refleks bersin. Kalau masih ada yang lolos, nanti akan ditangkap oleh surfaktan. Di dalam paru-paru itu ada lapisan kayak lendir gitu yang menangkap kotoran atau racun atau bahan benda asing yang masuk. Kemudian nanti di situ akan dikeroyok sama sistem imun, dimatikan, kemudian dia menjadi
sesuatu yang harus dibuang, maka nanti akan dikumpulkan, dikelilingi oleh lendir, kemudian dikeluarkan dengan namanya refleks batuk. Bagaimana Allah menciptakan sebegitu detailnya. Satu sistem organ-organ pernafasan, kita bisa menghirup udara secara gratis, walaupun udara itu ada asap rokoknya, ada asapnya, ada polusinya, tetapi masih bisa disaring dan dikondisikan dengan baik sehingga kita nggak langsung meninggal saat kita menghirup udara yang penuh dengan polusi. Itu masih satu sistem pernafasan. Tubuh kita ada berapa sistem? Belum sistem pencernaan. Mulai dari mulut, kemudian ada gigi, ada lidah, kemudian ada kerongkongan, ada lambung, ada usus. Itu kalau kita bahas tidak akan ada habisnya. Kita hanya akan bisa bertasbih kepada Allah, ya Allah, maha besar Engkau. Subhanallah, khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan Allah itu batil. Jadi kita mempelajari sebagian kecil saja itu seumur hidup itu kita akan habis. Ketika kita ke dunia ilmiah, seorang profesor itu bisa menjadi seorang profesor itu karena dia menguliti hal yang kecil, dan itu pun waktu hidupnya habis untuk satu hal itu saja, sementara masih banyak hal yang lain yang mungkin dipelajari oleh ilmuwan yang lain. Begitu besarnya Allah menciptakan alam semesta dan diri kita ini, begitu detailnya, sehingga dengan pelajaran ini apa yang bisa kita ambil? Kalau kita ingin sehat, kita harus tahu dalamnya tubuh kita itu seperti apa, hubungannya dengan alam sekitar itu seperti apa. Kenapa saya kok setiap pagi itu kok mesti hidung saya buntu, bindeng, pilek? Kenapa kok saya ini batuk-batuk? Kenapa kok saya itu ketika kena hujan-hujanan kemudian perut ini mules, kemudian diare? Itu kita harus tahu. Ketika kita terjadi ada yang error dalam tubuh kita, ada yang sakit, berarti ada sesuatu yang tidak seimbang, dan itu ada hubungannya dengan mikrokosmos dan makrokosmos. Maka kesimpulannya adalah manusia itu miniatur alam. Jadi manusia itu adalah miniatur alam. Alam semesta dalam bentuk mini, yang di dalamnya itu ada unsur-unsur, di mana unsur-unsur itu juga sama dengan unsur-unsur yang terjadi di alam semesta di sekitar kita. Ini yang perlu kita pahami. Ini nanti yang akan menjadi pijakan kita untuk membahas hal-hal yang lebih detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi nanti ketika kita membahas, oh di alam itu ada unsur air, maka dalam tubuh kita ini apa yang seperti, organ apa yang sifatnya seperti air? Oh, ginjal. Ya. Di alam itu ada unsur api, organ apa di dalam tubuh kita yang sifatnya seperti api? Oh, jantung. Di alam ini ada unsur tanah, maka organ apa dalam tubuh kita ini yang sifatnya seperti tanah? Oh, limpa atau sistem pencernaan. Ketika di alam ini ada unsur kayu atau pohon, ya, maka dalam tubuh kita ada apa yang seperti itu sifatnya? Oh, ada hati, liver. Di alam ada unsur logam, di dalam tubuh kita ada apa? Ada paru-paru. Itu nanti ketika kita pelajari secara detail nanti akan nyambung. Jadi ketika kita punya ilmu tentang bagaimana pergerakan alam ini, ketika kita terapkan dalam tubuh kita, maka kita juga akan bisa
memahami pergerakan dan kerjanya organ-organ dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita jatuh sakit, kita akan, dengan ilmu ini kita akan bisa mendeteksi apa yang salah. Sehingga selanjutnya kita bisa menemukan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mencegahnya supaya tidak terjadi lagi, dan bagaimana kita mengajarkan pengalaman ini, ilmu ini yang sudah kita alami, kita dapatkan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka juga bisa tercegah dari penyakit yang sama. Baik, dalam menerjemahkan ini kita akan bagi dalam beberapa konsep. Dalam menerjemahkan manusia adalah miniatur alam, hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos, maka kita ada beberapa konsep untuk membantu kita dalam bisa menerjemahkan itu, memahami itu. Kita mulai dengan konsep yang pertama. Konsep yang pertama ini sudah disampaikan Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat ke-36, surat Yasin, ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya, kullah, semuanya, berarti makhluk ya. Jadi ada dua, kholik sama makhluk. Allah sebagai kholik, selain Allah adalah makhluk. Dan Allah menciptakan makhluk, setiap makhluk, semua makhluk, azwaja, berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, maupun dan dari diri mereka. Wa min anfusihim, dari diri mereka. Dari apa? Manusia. Wa mimma la ya'lamun, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi semua ciptaan Allah, baik itu yang ditumbuhkan oleh bumi, dalam diri manusia, dalam tubuh manusia, dan hal-hal lain yang tidak diketahui oleh manusia sekalipun, itu sama Allah diciptakan azwaja, berpasang-pasangan. Hanya Allah yang tidak punya pasangan. Ini adalah tauhid. Allah itu ahad, Allah itu esa, Allah itu tunggal satu, tidak ada pasangannya. Maka selain Allah ada pasangan. Maka dari sini kita berangkat, kita memahami salah satu unsur untuk memelihara keseimbangan adalah dengan memperhatikan tentang berpasang-pasangannya ciptaan Allah. Ya. Maka suatu konsep yang sudah ada sejak dulu, sejak zaman dulu, berapa ribu tahun yang lalu, yang membahas tentang berpasang-pasangan ini, namanya adalah yin dan yang. Nah ini gambarnya, ini kita bukan mau belajar kungfu ya. Ini bukan lambangnya apa kungfu atau orang Cina ya. Ini adalah gambar sebuah keseimbangan.
Kita lihat dalam lingkaran ini ada warna hitam, ada kepalanya, ada ekornya, dan ada warna putih yang kayak ada kepalanya dan ekornya. Mereka ini kalau diputer, mereka akan kejar-kejaran, muter aja. Disitulah keseimbangan akan terbentuk. Dan di dalam hitam ada lingkaran putih, dan di dalam lingkaran putih ada lingkaran hitam. Yin dan Yang, ya, kita ambil dari bahasa aslinya karena ini asalnya dari Cina. Maka kita ambil bahasa aslinya, karena kalau diterjemahkan ini sulit. Diterjemahkan dalam ke bahasa Indonesia ini sulit. Maka di belahan dunia manapun, mungkin di Eropa, di Amerika, orang-orang Barat mungkin yang mempelajari konsep ini, mereka juga akan menyebut dengan bahasa aslinya Yin dan Yang. Tidak menerjemahkan dengan bahasa lokal mereka karena sulit diterjemahkan. Karena ini adalah sesuatu yang sangat umum. Yin dan Yang adalah prinsip keseimbangan dalam alam semesta yang juga tercermin dalam tubuh manusia. Segala sesuatu di alam semesta memiliki dua aspek yang saling melengkapi. Yin, contohnya adalah unsurnya itu pasif, gelap, dingin, ya. Dan Yang itu unsurnya aktif, terang, panas. Jadi saling berlawanan, pasif dan aktif, gelap dan terang, dingin dan panas. Seperti kita tahu ada depan, ada belakang, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Ada penyakit, ada obatnya, ada sakit, ada sembuh. Semua ada pasangannya. Maka nanti ketika kita mempelajari, mendalami konsep ini, kemudian kita aplikasikan dalam tubuh kita, nanti akan ketemu. Akan banyak hal yang akan kita temukan dalam konsep ini. Dalam konsep Yin dan Yang, tubuh manusia itu dipandang memiliki keseimbangan. Dan kalau tidak seimbang di antara kedua elemen ini akan menyebabkan penyakit. Sebagaimana alam mengalami perubahan seperti siang malam, musim panas, musim dingin. Maka tubuh manusia juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk menjaga keseimbangan. Ingat, kita ada di bumi, di daerah tropis. Kalau daerah kita ada berapa musim? Ada musim kemarau, ada musim hujan. Ada musim peralihan, pancaroba, dari kemarau ke hujan, dari hujan ke kemarau. Maka ketika kita tidak memperhatikan hal tersebut, tidak aware terhadap hal tersebut, maka bisa jadi ketika terjadi perubahan musim, pancaroba, banyak yang sakit. Akhirnya apa? Kita nyalahkan musim, jadi wis musimnya, nggak boleh. Allah menciptakan musim bersilih berganti itu bukan untuk disalah-salahkan ketika pergantian musim itu manusia mengalami sakit. Mencela ciptaan Allah sama seperti mencela Allah. Kita mencela musim sama seperti mencela Allah. Kita mengalami demam, kita mencela demam sama seperti kita mencela Allah. Kita tidak boleh melakukan itu. Maka ketika ada pergantian musim, kemudian kita mengalami sakit, siapa yang kita salahkan? Kita nggak boleh menyalahkan musim. Salahkanlah diri kita yang tidak bisa beradaptasi dengan menggunakan akal kita untuk mencari ilmunya. Allah sudah menyindir kita di banyak ayat. Wafil ardi ayatul mungkin lihatan bumi di sekitarmu itu ada apa saja di sana. Lihatan dalam dirimu yang sudah aku ciptakan. Maka ketika terjadi pergeseran, pergantian, perubahan di makrokosmos,
Harusnya manusia yang dilengkapi dengan akal ini, dia juga beradaptasi. Dia harus menggunakan akalnya untuk mencari ilmunya supaya bisa beradaptasi. Hewan saja bisa beradaptasi. Beruang saja ketika musim panas dia cari makan yang banyak memenuhi perutnya. Ketika musim dingin datang dia masuk dorman selama berbulan-bulan, tidak makan, dia tidur dalam rangka beradaptasi dengan pergeseran makrokosmos. Burung saja bisa bermigrasi, terbang beratus-ratus kilometer untuk pindah tempat. Maka manusia dengan akalnya yang sempurna itu seharusnya bisa dia beradaptasi. Maka kita di sini mengambil konsep yin dan yang dalam tubuh kita. Konsep sehat dan seimbang. Kita lihat dalam tubuh kita lebih dari 70% isinya adalah air. Dalam sel-sel kita isinya air. Dalam ruangan antar sel isinya air. Di dalam pembuluh darah juga isinya air. Maka di dalam tubuh kita itu ada unsur dingin dan panas. Unsur air dalam tubuh kita itu sebagai unsur yang dingin, dan energi yang beredar dalam tubuh kita itu sebagai unsur yang panas. Dan ini harus seimbang. Yin-nya adalah dingin, yang-nya adalah panas. Ketika tubuh kita terlalu banyak air, atau kita di sekitar kita, makrokosmos kita sedang dingin, kemudian dingin ini masuk ke dalam tubuh kita, sehingga unsur dingin ini berlebih, apa yang terjadi? Maka kita akan mengalami gejala di mana unsur dingin melebihi unsur panasnya. Maka unsur dingin itu ya yin tadi, ketika ada dingin dan panas, yin-nya adalah dingin. Ketika atas dan bawah, yin-nya mana? Bawah. Yang-nya mana? Atas. Maka kalau kita berlebih unsur dingin, mayoritas keluhannya ada di atas apa di bawah? Di bawah. Gejala seperti diare, kaki dingin, linu-linu kaki, mules, ya kan, BAB terus cair, ya kan, beser, ya. Itu kelebihan unsur dingin. Maka bagaimana menanganinya? Kita tambah unsur panas. Gampang kok. Pemanasnya ditambah. Sehingga terjadi seimbang. Begitu juga sebaliknya. Ketika tubuh yang tadinya kita itu ada di tengah-tengah, normal, netral, ketika kebanyakan unsur panas, ya, ingat, yang tadi panas, yin, dingin, yang itu di atas, yin itu di bawah. Maka kalau kebanyakan unsur panas, keluhannya ada di mana? Di atas. Sakit kepala, muka merah. Karena sifatnya panas itu apa? Naik, api. Panasnya itu sifatnya kemana?
naik. Sementara dingin sifatnya turun di bawah. Ya, jangan kalau sering tidur di lantai, tidak di kasur dengan tinggi lebih dari 50 cm, apa yang terjadi? Akan terserang patogen dingin, sehingga apa? Kebanyakan dingin, sehingga jadinya apa? Jadinya lembab. Ya kan, kalau kebanyakan dingin jadinya lembab. Maka kalau itu menyerang paru-paru, jadi paru-paru basah. Menyerang pencernaan, jadi dia diare. Menyerang persendian, jadi nyeri linu-linu. Ya. Ketika kita kebanyakan panas, maka gejalanya pun panas, sifatnya naik ke atas. Orang dengan muka merah, telinga merah, bawaannya pengen marah-marah, ya. Kemudian sakit kepala, tensinya naik. Itu sindrom panas. Kebanyakan panas, kurang pendingin. Ini konsep sederhana dulu kita pahami, supaya kita tahu tubuh kita. Ketika kita mengalami gejala, wah ini apa ya? Dingin atau panas? Nah, kita mendapatkan tambahan dingin ketika kita mengalami sindrom dingin. Kita dapat tambahan dingin itu dari mana? Bisa dingin itu dari luar merangsek masuk pakai kuda tunggangan. Apa tunggangannya? Sesuatu yang mudah sekali keluar masuk dalam tubuh kita tanpa difilter itu apa? Udara. Udara yang bergerak namanya angin. Angin adalah kuda tunggangan. Angin akan membawa apapun yang dilaluinya. Ya kan, ada sampah kering, ketika angin lewat dia akan dibawa. Kalau kita lihat apa tornado di Amerika sana, apa bu ya, mobil sapi itu akan dibawa sama angin, muter, diangkat sama angin. Maka angin ini adalah kuda tunggangan, dia bisa menunggangi apa saja, bisa leluasa masuk ke dalam tubuh kita. Angin bisa masuk, ada panas, angin panas masuk, jadilah tambahan panas. Ada dingin, angin dibawa oleh angin dingin masuk. Ada lembab, dibawa oleh angin lembab masuk. Ada kering, dibawa oleh angin kering masuk. Itu salah satu contoh tambahan dari luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada juga yang secara sengaja kita masukkan ke dalam tubuh kita, berupa makanan dan minuman. Kita kena sindrom dingin, atau tadinya netral, kita sehat, kemudian kita makan makanan yang bersifat dingin terlalu banyak, sehingga panas kita itu enggak kuat, enggak ngatasi untuk menetralkan yang dingin tadi, akhirnya kita jatuh ke sindrom dingin. Atau sebaliknya, kita terlalu banyak makan makanan yang sifatnya panas tanpa dinetralisir dengan pendingin yang cukup, maka dalam tubuh kita menjadi kelebihan panas, sehingga jatuh ke sindroma panas. Atau kita makan makanan yang kebanyakan unsur lembab, sehingga kita jatuh ke sindroma lembab. Maka kita harus tahu tubuh kita itu asalnya, kita lahir sebagai bayi itu sehat, ya kan, sehat, kulitnya mulus, ya kan, wangi, baunya nggak kayak bau kita sekarang, ya kan. Tapi kenapa setelah bertahun-tahun kita jadi kayak gini gitu kan?
bau keringatnya nggak enak, ya kan, kulitnya pecah-pecah, bibirnya pecah-pecah. Kenapa? Maka kita harus mempelajari. Kita sudah sekian tahun ini memasukkan makanan dan minuman tanpa tahu ilmunya. Tahu-tahu kita sakit ini, kita tahu-tahu sakit ini, tanpa tahu ilmunya. Padahal Allah sudah mengingatkan, "Falyanduril insana ila ta'ami." Kita tuh suruh memperhatikan, enggak cuma diperhatikan ditelok, diperhatikan tuh apanya? Sifatnya. Makanan yang akan saya masukkan ke dalam tubuh saya ini sifatnya apa? Panas atau dingin atau lembab atau kering, sehingga nanti ketika saya makan masuk ke dalam tubuh akan menjadi apa? Menambah apa? Itu maksudnya, sehingga kita menjadi sehat. Maka dalam konsep sederhana ini nanti kedepannya akan kita bahas secara detail tentang makanan-makanan di sekitar kita, ya. Oke, ini sebagai slide terakhir karena sudah adzan. Nah, ini contohnya adalah karakter makanan atau nutrisi untuk badan, untuk jasad kita dalam teori berpasangan panas, dingin, lembab, kering, ya. Jadi ketika kita bicara tentang panas, maka sifat panas adalah sifat makanan yang sifatnya panas adalah untuk memanaskan tubuh dan arahnya naik ke atas. Kemudian dingin itu adalah cairan yang sifatnya turun dan membersihkan. Kemudian kalau lembab itu mengisi dan mengikat. Kalau kering itu menyebarkan, ya. Maka di sini di sekitar kita ini ada bermacam-macam jenis makanan. Ada daging, ya. Daging ini pun nanti macam-macam. Daging mana yang paling panasnya paling banyak? Kambing, kemudian sapi, bawahnya lagi terus ayam, ya. Sebelum ayam ada bebek, ya. Tergantung ayamnya ayam apa dulu, ayam kampung nanti karakternya bagaimana, ayam potong nanti seperti apa. Kemudian ikan itu ada ikan air tawar, ada ikan air laut. Air laut ada perairan dangkal, ada perairan dalam. Nanti masing-masing akan kita kupas sesuai dengan sifatnya dan derajat panasnya, sehingga ketika kita mengkonsumsi itu apa yang terjadi dan bagaimana cara kita menetralisir. Kemudian Allah menciptakan buah-buahan yang di situ banyak terkandung air, buah-buahan yang mengandung air. Kemudian Allah ciptakan sayur-sayuran, sifatnya apa? Allah ciptakan rempah-rempah, nah, yang dulu menjadi alasan Belanda menjajah kita. Oh, rempah-rempah, ya kan, cengkeh, pala, itu sifatnya apa? Kemudian Allah ciptakan empon-empon, ya, yang di atas, ada yang di bawah tanah, empon-empon, ada kunyit, ada jahe, ada laos. Dari semua ini kita combine. Dan nenek moyang kita sebenarnya sudah punya formula. Nanti kita akan mengetahui prinsipnya. Makan daging itu enzim pencernanya ada di mana? Bukan di mulut tapi di lambung. Maka makan daging nggak usah dikunyah sampai 33 kali. Yang dikunyah 33 kali itu apa? Karbohidrat atau nasi. Karena enzimnya ada di mulut. Kemudian daging itu masaknya butuh suhu berapa? Maka kenapa olahan daging mesti pakai rempah yang sifatnya panas? Ada nggak daging yang dimakan dingin-dingin? Nggak ada. Kita masak sop daging, ada apanya? Ada pala, ada merica.
Kenapa? Karena di lambung itu butuh suhu 37 derajat. Kalau nggak dibantu dengan rempah yang sifatnya panas, nanti lambung akan berat sekali kerjanya. Dia harus memerlukan banyak energi untuk memanaskan, memasak daging itu tadi. Salah satu contoh aplikasinya seperti itu. Dan kebanyakan seringnya kesalahan kita ketika kita sudah benar makan daging ya, tapi kita nggak tahu kalau di lambung itu butuh suhu tinggi untuk masak daging. Habis makan daging, kita minumnya es teh. Ya kan? Kita butuh suhu 37. Belum selesai, udah disiram sama air es. Bayangkan, tercerna apa tidak? Dagingnya tidak tercerna dengan sempurna. Sehingga ketika nyampe di usus, nutrisinya tidak terserap dengan sempurna. Akhirnya yang paling banyak dapat makanan siapa? Bakteri-bakteri di dalam usus. Akhirnya banyak fermentasi. Ya kan? Akhirnya kembung, bolak-balik kentat, kentut, dan lain-lain. Nah, itu salah satu aplikasi kalau kita tidak memahami, tidak memperhatikan makanan yang kita masukkan dan bagaimana prosesnya di dalam tubuh. Insya Allah kedepannya akan kita kupas sedikit demi sedikit supaya kita memahami ilmu ini sehingga kita bisa selalu menjaga tubuh kita dalam kondisi seimbang. Dan insya Allah kalau tubuh kita selalu dalam kondisi seimbang, maka tubuh kita akan selalu sehat. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah selama hidupnya itu hanya sakit 2 kali, itu pun dari faktor luar, disihir dan diracun. Selain itu Rasulullah tidak pernah mengalami sakit akibat salah makan. Karena Rasulullah ngerti yang namanya food combining, bagaimana mengkombinasikan makanan-makanan dan bagaimana cara tubuh kita memperlakukan makanan tersebut. Maka sains di zaman sekarang itu mengupas kebiasaan-kebiasaan Rasulullah di zamannya, dan itu menjadi sebuah keilmuan, dan itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Baik, karena waktunya sudah habis, maka kita cukupkan pembahasan kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan ilmu yang bisa menjadikan guideline kita untuk menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Oke, kita akhiri kajian kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.